Fatal banget sih. Itu yang apa ya? Itu yang nimpa diri gue sendiri sebenarnya. Dan kekonyolan itu gara-gara gue juga hal fatal itu. Sampai ngebuat lu Hampir mau mati. Kolak bala dan gangguan-gangguan makhluk halus itu. tolak bala lah ya. Iya kayak gitulah, gangguan makhluk halus itu. Tapi yang bikin konyolnya ini si apa namanya? Si fisiknya itu penampilan kostumnya itu menyerupai ya si Poci, Mbak Kun, kayak serem-serem gitu Jadi lah. kostumnya tuh kostum setan lah. Ya kayak gitu-gitulah. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Oke, di video kali ini mungkin udah gak bakal asing lagi sama teman gua, yaitu Dani. Gua lagi. Di cerita sebelumnya juga udah banyak banget cerita ya sama lo ya, mulai dari pendakian Gunung Lawu ya kan, sama Cikura ya. Berdua itu sebenarnya. Ya, cuma kalau yang dipublikasi ya. Yang Kalau yang ini- lain tuh masih Ya, gitu. Jadi kita lagi bikin video aja. Cuman kali ini Dani itu katanya mau cerita berbagi lagi. Tapi bukan perihal tentang pendakian gunung, benar nggak? benar. Nah itu ceritanya tentang apa nih? Sinopsisnya aja singkatnya dulu nih. Ya itu tuh salah satu kegiatan pramuka ya. Tepatnya gue masih sekolah kelas 2 SMA waktu itu. Nggak ada hal fatal tuh. Fatal banget sih. Itu yang apa ya? Itu yang nimpa diri gue sendiri sebenarnya. Dan kekonyolan itu gara-gara gue juga hal fatal itu. Sampai ngebuat lu Hampir mau mati. hampir mau mati. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu. Ya mungkin teman-teman nungguin lagi nih. Pokoknya ceritanya bakalan seru apa. Kita langsung masuk ke segmen Kongko Horror. Dulu kalau nggak salah ya, kalau gua setahu gua itu seingat gua itu tahun 2015 ya iya benar 15 gua masih kelas 2 SMA. Waktu itu semester 2 itu Kelas ada 2 ya? Iya kelas 2 semester 2 sekitar bulan Agustus 2015 itu ada kegiatan tuh pramuka ya. Oh, pramuka. Iya kegiatan pramuka gitu. Nah kebetulan juga gua bisa kenal sama dunia alam tuh pendakian tuh ya dari pramuka juga awalnya gitu. Basicnya di pramuka. Basicnya itu di pramuka dari SD. Oh, dari SD. Dari SD gue pramuka. Dari SD gue pramuka. Waktu itu ini yang gak gue duga sih hal konyol gitu. Di salah satu bumi perkemahan waktu itu. Tepatnya di salah satu kabupaten Tangerang lah. Ya mungkin orang-orang nggak asing kali Ya asing lah itu. pasti tempat itu. Jadi disclaimer karena sebelumnya juga gue suka ikut kegiatan pramuka juga Iya. pada nih, jadi gue tahu tempat itu. Cuma kalau ceritanya gue nggak tahu. Nah waktu itu kejadian itu awal mulanya ya. Nah waktu itu udah lumayan hari akhir lah. Jadi di hari awal sampai hari yang terakhir, nggak terakhir sih, hari ke-4 ini tuh aman-aman aja. Berarti Cuma ya berapa hari berapa malam tuh kemah? 5 hari 4 malam kita kemah. Oke. 5 hari 4 malam. Cuma kejadian di hari-hari akhir. Hari-hari akhir hari ke-4 sama hari ke-5. Iya malam ke 3 hari 2 malam, berarti malam ketiga, 3 hari malam ketiga, malam Sabtu. Nggak tahu harinya hari apa, pokoknya Intinya. di malam ke-4, di malam ketiga sama malam ke-4 tuh ada kejadian yang benar-benar nggak bisa gue lupain gitu. Oke. Nah tapi untuk di malam ke-4 sih masih aman-aman aja jarak itu. Karena ya namanya anak muda kita dulu ya, awal-awal apalagi gue awal baru kenal yang benar-benar proaktif banget gue dulu gitu kan. Awal proaktif. Nah kita biasa lah dari berbagai sekolah dan berbagai kecamatan tuh gue kenal sama teman-teman gue, emang teman-teman main gitu kan, teman-teman Gabung main. lah ya. Gabung. Nah ini di malam keempat ya, di malam keempat gue lagi ngerokok nih, ini awal cerita horornya gitu kan. Gue lagi ngerokok, itu kita ngide, weh bete amat nih, kata salah satu teman gue, tapi gue nggak mau nyebutin namanya. Ada berapa orang tuh di situ? Kalau hitungan kalau kayak dulu tuh gue punya kayak sekumpulan kayak geng tuh sekitar 6 orang. Oke. Nah sebut aja A, B, C, D, E sama gua Iya. gitu. Iya benar. Sama anak 6 orang itu pas gua, 6 orang ya tadi ya? Iya 6 orang pas Benar, gua. 6 orang pas gua. Nah itu kita lagi ngerokok nih, teman gua tuh yang ide tuh si A. Emang konyol banget nih si A ini. Bete amat, ini banyak nyamuk coy katanya. Ngerokok dong nggak bakal bisa ngilangin nyamuk, bakar lah. Kalau lu kan masih ada ayam tuh ke gua, dia ngomongnya si A ini ke gua. Terus kata yang lain ya sih lu makan enak katanya nggak bagi-bagi. Ya udah kata gua kan,
cari aja bambu di belakang. Kebenaran di belakang tenda putri itu pohon bambu, pohon-pohon bambu lah gitu. Kita nyari yang udah ini aja gitu, jatuh-jatuhan aja. Itu masih siang lah, kalau kata kita ya masih siang, masih jam seperawan lah, 9-an lah ya, jam 9-an gitu. Oh, itu masih ada pensi itu di malam pensi malam pertama itu. Pentas seni. Iya, pentas seni malam pertama setahu gue ya, setahu ingat gue itu pensi malam pertama. Dan ketika itu gue juga pensi di malam pertama posisi waktu itu. Gue selesai pensi, kita kumpul lah, kita ngomong-ngomong. Nah itu omongannya itu, ya udah kata gue kan, lu aja sama si C, karena lu yang berani lah kata gue. Gue mau orang penakut gue gitu kan. Ya udah dia ngambil bambu. Nah setahu gue ya di belakang itu ada kuburan, entah kuburan entah emang hanya gundukan tanah ya, tapi gue nggak nganggap itu kuburan, karena kalau gundukan tanah biasa tuh nggak mungkin sama dan berjejer hanya dikit gitu. Kan kalau kayak kebun-kebun kayak daun pohon singkong segala macam kan panjang dia. Panjang ya benar. Kalau itu ya sekitar 2 meteran lah, panjangnya itu sekitar 2 meteran, itu ada 6 apa 7 gitu. Nah gue nggak berani ke situ, dia ngambil lah, udah beres, kita singkat cerita udah beres. Mau dibakar kapan kata gue kan, kalau sekarang gue ambil ini makanannya, ya udah katanya gampang aja nggak enak sama tetangga katanya. Bisa kayak pamer nanti. Iya benar. Ya udah kan. Nah kemudian tuh diumumin sama panitia jam malam jam malam itu berlaku jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya, kata gue mana jam 12 malam, udah jam malam kata gue kan. Udah jam malam. Udah slow aja sih, panitia juga kenal sama kita kata temen gue tuh. Kata si A, balik lagi ke si A, emang paling konyol nih menurut gue. Konyol ya, tenang, kata dia tenang. Lagi pula panitia juga senior-senior kita di sekolahan kok, ngapain? Udah, gue mau ikut dulu kata gue. Udah, nah kebenaran tendanya si A ini paling pojok, deket kebun singkong. Kebun singkong di bumi perkemahan ini? Oke. Dan ada kamar mandi yang menurut gue itu udah gak pernah dipakai. Kayak terbengkalai ya? Iya, kayak terbengkalai, cuma masih ada yang mandi, cuma emang bener-bener kayak gue yang lain pun bilang gue daripada mandi situ mending gue nahan mandi katanya. Karena banyak yang chat juga tuh kamar mandi horor. Oke. Terus gue tanya mau di mana? Kata gue bakar-bakarnya kalau tenda gue sempit. Kata gue tenda gue tengah-tengah banget kan, tenda putra gue tengah-tengah banget. Ya udah tenda gue aja lega. Siapa tahu kan ada apa singkong matang, kita cabutin sekalian. Ya udah gue mau ikut aja. Oke. Tapi nggak tahu tuh itu kebun siapa. Kalau kata anak-anak mah mau kebun manusia punya siapa juga, yang penting ya punya Allah katanya. Oke, benar. Ya udah, gue mau ikut aja, ngikut, beres. Nah lagi rela bakar-bakar nih. Ya wajar lah kalau misalkan kita diketawain segala macam, hal wajar itu. Iya. Dia ngetawain juga. Iya, awal-awal tuh gue nggak denger, kayak kira ya orang-orang lagi pada ngobrol gitu. Ya karena rame gitu. Dan makanya hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang itu pada ikut kegiatan saat itu. Aman kata gue. Temen gue yang nyaut tuh. Cide, lu denger nggak? Apaan? Tadi gue ketawa. Lu jangan bikin gue takut kata gue. Aku penakut kata gue. Lu jangan gitulah kata gue. Rese banget tuh nakut-nakutin mulu. Gue ambil lagi ayamnya, gue cabut lah ke tenda kata gue. Mending besok aja bakar-bakarnya. Kagak bener serius ini mah gue nggak nakutin. Kata siapa? Apa sih? Orno pada ngobrol panitia lagi pada briefing katanya. Ya udah, gue bisa thinking kan. Positive thinking ya. Masih ada ini panitia kalian. Nah yang lebih goblok lagi tuh konyol. Batang batang singkong ada yang lempar, kayak dipatahin tuh, dipatahin bagi dua, dilempar, ada yang lempar ke gerombolan lu itu. Iya, di situ siapa nih katanya. Lah mana gue tahu kata gue yang lagi pada ngobrol sama lu kan. Anjing katanya digangguin nih. Ya udah gece bakar gece. Bakar udah singkat kita beres. Pas mau pada balik ke tenda masing-masing, si A, astagfirullahaladzim, kenapa lu kata gue? Mau lihat mau di kamar mandi. Kayak ada gayung kayak orang lagi mandi. Gayungnya gerak. Gayungnya doang, nggak ada tangan. Nggak ada badannya lah. Iya, kamar mandi itu kan posisinya kamar mandi itu atap, tiang, cuma kayak ditutupin tembok doang, ada jendela sama sekali, kayak kamar mandi pondok lah gitu. Iya. Kayak gitu, kayak kalau kata kita kobong-kobong kayak gitu, kamar mandi kobong kayak gitu, kamar mandi pondok kayak gitu. Otomatis kan kelihatan dong. Iya. Dan itu kamar mandinya panjang tanpa sekat gitu. Kamar mandi tanpa sekat. Wih, gimana? Gue mau tidur tenda gue. Mana gue doang yang belum tidur kata dia. Gue ikut tenda lo aja dan. Nah gitu. Malam pertama masih cuma kayak gitu-gitu doang. Malam pertama kayak gitu-gitu. Nah udah singkat kita besok malamnya nih. Nah giliran si A ini yang pensi. Nah setelah si A yang pensi ternyata ada dari salah satu kecamatan yang
pensi itu nampilinnya menurut gue sih oke lah, dia kayak memaknai salah satu kidung atau syair ya dari Sunan itu sebagai pengusir tolak bala dan gangguan-gangguan makhluk halus itu. Tolak bala lah ya. Iya kayak gitulah, gangguan makhluk halus itu. Tapi yang bikin konyolnya ini si apa namanya, si fisiknya itu penampilan kostumnya itu menyerupai ya si Poci, Mbak Kun, kayak serem-serem gitu jadi lah. kostumnya itu kostum setan lah. Iya kayak gitu-gitulah, kostum yang horor. Ya udahlah, gue mah emang toh gue udah tampil sebelumnya gitu kan, gue udah tampil tinggal sebelumnya. nyantai aja ya. Nyantai nih gue, nah lagi-lagi gue masih geng-geng ini nih, berenam ini gue di lingkaran api unggun, dan lagi-lagi si A ini yang ngusulin buat ngambil singkong. Oh di kebun yang tadi Iya, ceritain. tapi enggak, bukan yang kebun itu, pokoknya Ada lagi kalau kebunnya. kalau nggak salah ya ada 2 titik atau 3 titik gitu. Oh oke. Nah sebelum itu dia cerita dulu tuh, cerita ke gua. Nah dia lagi kencing, kencingnya di kamar mandi. Jadi di salah satu area kebun singkong itu ada tiang listrik, tiang listrik yang besi. Dia kencing di situ, kencing. Kayak ada yang nabok pundaknya. Tak, katanya. Pas nengok ke belakang nggak ada orang. Dia lari ke situ. Mungkin ya nggak sopan dah, maksudnya kencing sembarangan itu. Iya. Ya gua masih nyalahin dia juga, lu lagi kencing sembarangan, kata gue, buat apa dah kamar mandi masih kencing sembarangan, dia kata gue blokon. Habis itu dia udah cerita kayak gitu tuh, kita ketawa-ketawa, kita ya kayak ngobrol-ngobrolin dia gitu, kayak bego sih lu mah, katanya kata anak-anak. Nah dia lagi, weh kali ini ada api unggun, kagak bakar-bakar apa gitu, lu kerjaan bakar-bakar mulu, katanya lu mau kayak apa mau bakar-bakar sih, kata anak-anak kan. Singkong pada gede-gede tadi gue lihat, katanya pohonnya udah banyak buahnya kayak ini. Alhamdulillah mau sono. Ayo udah nama lu, dan lu kan yang tahu singkong matang kayak gimana. Kalau gua kan gila lu, kata gue jam segini suruh ngambil singkong. Jam berapa tuh? Itu masih sekitar jam 10-an lah. Jam Orang 10-an. masih rame kok. Karena ya buat teman-teman yang anak pramuka pasti paham lah. Kalau malam takdir itu kita malam-malamnya have fun gitu ya. Orang yang begadang nggak bakal ada yang tidur, kita bercengkerama sama tenda tetangga, gabung sama sekolah lain, sama kecamatan lain gitu kan. Situ, ya udah ayo berangkat. Tapi gua nggak mau berdua, kata gua. Dia mau tau sendiri jahil sama gua kan, ke si A ini. Nah ditemenin sama si E. Oke. Sama si E, ditemenin sama si E. Terus? Ayo ikut gua aja lah. Ya udah, ayo. Tapi lu yang nyambut, dia nyenterin. Ya udah ayo, kata gua nyambutin. Berapa tuh? 4 apa 6 pohon. Wih gila banyak banget, kata gua nyebutin ini. Ya udah bawa rawat tuh. Rawat. Sudah biasa kita cuci dulu, beresin. Kita masukin ke api unggun. Tuh. Nah di situ ada yang kayak kuda lumping lah, gua nggak tahu kuda lumping, nggak tahu apa. Kayak seni gitu, kayak penampilan seni itu. Nah pas gue lihat teman anak nih, kebetulan si A sama si D ini ya dia ngerti lah masalah kayak gituan kan, masalah yang penampilannya pensinya. Iya. Pensinya kesenian kayak kuda lumping. Iya kayak gitu, kayak kuda lumping kayak gitu. Dia dan si A sama si D ini tahu, maksudnya ngerti hal-hal kayak begitu lah, karena emang setahu gua di rumahnya pun turunannya orang tuanya pun bisa gitu, orang bisa ya. Orang bisa orang tahu gitu, orang ngerti gitu. Itu bukan orang katanya yang narinya juga, udah bukan dia katanya. Oh kayak jadi yang narinya udah kayak kesurupan. Iya, udah bukan dia. Udah lama ada salah satu kontingen gua lari ke gua, dia meluk gua, bilang, nah di sana katanya banyak apa? Nggak tahu, pokoknya bawa anjir bang, katanya. Dia manggil gua abang. Nggak tahu sih, nggak jelas juga dia manggil gua kadang abang kadang kakak, tapi kalau waktu itu pas dia bilang gitu masih manggil abang ke gua. Nggak tahu bang, soalnya bawa anjir katanya. Yang mana yang tampil pada bawa anjir katanya. Yang tampil yang pakai kostum setan-setan itu? Iya, jadi dia itu penampilan itu kostum setan sama yang kuda lumping itu. Oh jadi yang tampil itu bawa anjir. Iya katanya, setahu gua dan tenda dia pun yang persiapan itu di samping tenda gua. Dan gua tahu itu pakai pewarna makanan. Daerah itu pakai pewarna makanan, dan tanahnya pun tanah lapangan, cuma diusap-usap aja gitu, biar kotor kayak itu kan. Terus gua dia bilang gua anjing. Nggak lama ya namanya si A masih ini bisa gitu ya, yang gua tahu dia bisa dipegang, sadar habis itu diam tuh
Iya, tiba-tiba langsung nyakit dari belakang gua nih, gua mau diginiin. Jadi lu dicekek nih? Dicekek, bukan cekek sih, kayak didorong gitu, diginiin, didorong. Didorong. Kalau kata bahasa Indonesianya mah, lu ngapain barang yang bukan punya lu ambil. Oh, yang singkong tadi tuh? Nah, tapi gua masih bertanya, apa nih, apa yang diambil. Takutnya si A masih dia nih, dia biasanya ngenges ya. Takutnya ada apa lagi gitu? Iya, apa gitu, misalkan kayak orang-orang bisa kayak itu kan, takutnya kayak narik benda-benda gaib kayak ya biar masih anak sekolah juga gitu bisa kan. Gue juga nggak tahu gitu kan dia bisa apa nggak. Terus ya gue semua ngucap sembarangan, jangan katanya dulu udah membuang sembarangan. Nah tadi yang kencing itu udah buang sembarangan, udah gue tegur cuma cengengnya apa ketawa-ketawa katanya. Nah lama ditarik sama teman-teman gue, ada apa namanya yang bendera-bendera gitu kayak satuan karya-karya gitu kayak organisasi bukan organisasi kayak satuan-satuan yang dia ada di pramuka ditaliin di situ pakai tali sepatu. Tali sepatu. Itu yang menjorokin lu api itu. Iya, yang itu, yang kesurupan itu. Itu kata gue, anjir lu baru kali gue diginiin kata gue. Parah kata gue setannya. Nah, dia langsung nunjuknya ke gue. Gue nggak takut apa yang ada di belakang lu katanya bakal gue lawan gitu. Gue kaget dong. Iya. Di belakang gue teman-teman gue semua kata gue. Karena gue di situ posisinya waktu itu gue belum tahu kalau bahwa gue itu ada yang jagain. Ada ngejagain. Iya, ada ngejagain gue. Dan ada pendamping kan. Ya makanya bisa dikatakan seperti itu ya. Gak tahu ada buat apa ya, karena gue taunya pun dari teman-teman gue yang kayak lu kan, kayak lu yang bilang setiap gue main sama lu nih awal-awal kita ketemu gitu kan, awal-awal kita sering main gitu. Terus lu bilang itu siapa belakang lu ya? Kayak Encap nih yang pernah cerita di juga di channel ini juga udah ada. Iya, kayak dia gue bilang katanya ada yang jagain lu. Gue gak tahu karena gue nggak bisa ngeliat itu gitu kan, nggak bisa ngeliat itu. Nah habis itu nggak lama temen gue si A ini langsung gerakannya segini nih naik ke atas tangga. Kayak nggak tahu ya dia kayak kemasukan ataupun apa. Tapi yang langsung dia ngomong di tempat itu, ngapain sih lu, ngapain lu udah takut-takut. Nah pas si A gini nih, yang makhluk gaib yang masukin temen gue ini, yang diikat itu ampun-ampunan dia. Oh jadi pas temen lu gini nih yang berubah posisi kayak gini, dia ampun-ampunan. Tiba-tiba ampun-ampunan. Iya, langsung gitu. Tadi dia bilang, gue nggak takut apa yang di belakang lu. Iya. Oh berarti kurang lebih tuh lu tahu jurnalisa nggak yang kayak si Angga? Nah iya itu, gue sering banget kok itu. Kayak si Angga jurnalisa teman-teman kalau bisa lihat. Jadi kayak mediumisasi apa mediasi? Ya pokoknya gitulah. Iya gitulah. Oh gitu. Takut tuh dia. Yang gue lihat sih dia ampun-ampunan. Itu. Terus disautin sama teman lu. Ngapain sih lu takut? Iya ngapain sih takut, orang gue pegal lu katanya. Oke. Kagak, enggak, lain eta. Siapa nggak gue pernah lebih kuat ya aing cina. Ngapain lu manggil yang lebih kuat dari gua katanya. Kata si makhluk yang masukin teman gue itu. Gak jelas nih setan kata si A ini. Lagi-lagi kata gue, ini orang lagi kondisi genting ya, kalau bisa bilang genting ya genting. Lagi kondisi kayak gini masih bisanya bikin orang ketawa. Masih bisa bercanda. Iya masih bisa bercanda. Gue boro-boro bisa bercanda, gue mikirin gue bisa tidur di mau tidur di mana nih nanti. Oke. Karena ngeri coy. Iya. Posisi apalagi bukan teman gue dong nih kehidupan ternyata pas teman gue yang ngejorokin gue itu si ini masih tampil itu pada kesurupan massal. Oh kesurupan massal pada teriak-teriak gitu itulah. Ya mungkin salah satunya juga dari gue juga yang undang gara-gara itu. Ya sebabnya akibat dari gerombolan lu ini nih. Iya salah satunya mungkin ya. Mungkin yang pertama kencing sembarangan dan ngambil singkong di kebun orang. Itu sih konyol sih, emang wajar lah, maksudnya bukan wajarin ya, karena masih anak sekolah gitu. Masih anak sekolah juga nggak tahu namanya juga bercandaan. Iya, ya iseng lah. Aku lapar juga sih. Iya sih. Apalagi hari terakhir mungkin stok makanan habis ya. Yoi. Iya kan. Oh, kehidupan massal dan waktu itu gue lagi deketnya sama cewek, ceritanya anjir gue curhat sama cewek masalah cewek. Nggak apa-apa, santai. Gue lagi deketnya sama salah satu cewek, satu kontingen gue gitu. Nah dia beda sekolah, dia anak kesehatan di salah satu sekolah yang ada di Tangerang gitu lah. Salah satu sekolah kesehatan yang di Tangerang. Dia kesurupan. Nah teman-teman gue juga udah tahu gitu, gue lagi deket sama dia. Dari teman satu sekolah gue manggil nih, temen gue cewek. Dan teriak-teriak. Apaan kata gue? Doi lu katanya. Kenapa kata gue? Udah ikut diajak lah gue ke salah satu ruangan yang buat nampung ini gitu, yang orang-orang kesurupan. Iya. Diajak gue ke satu ruangan. Anjir gimana gue mau nyembuhin, gue aja gak bisa nyembuhin. Temen gue langsung bilang, dan sembuhin. Apa sih gue bisa nyembuhin aja kagak kata gue. Cuman yang
yang bikin es tuh gue pegangin nih, dia malah ngusap-ngusap gua. Nanti ikut ya ke gua. Siapa kesurupan ini? Iya, si gebetan gua nih bilang tuh nanti ikut ya, jangan pulang, temenin di sini. Ke gua, Gue berindik gak sempet. kalau merinding apa lagi gua ya. Itu kan, jangan apa namanya, jangan pulang di sini, jangan temenin. Sejak kapan gua manggil dia Neng? Soalnya tuh kayak kalau bisa bilang kayak perempuan yang ngejajain dirinya lah gitu, kayak ngegoda gitu. Di situ tuh gua apa ya, kayak satu gua takut, satu nih maksudnya ini setan apa banget sih kata gua. Kayak aduh anjing gua mau nyebutnya juga. Kayak bilang jablay lah, bodo amat, terserah lu mau disensor mau kagak itu. Jangan deh. Ya jangan disensor gak apa-apa, santai aja. Oh disensor mau apa kayak mungkin setan itu kayak setan jablay lah gitu yang nawarin diri, temenin Neng aja gitu. Iya temenin aja di sini. Nggak, temen gue langsung tuh yang manggil itu teman satu sekolah gue bilang udah sembuhin, katanya sembuhin. Gue gini lagi kata gue sholat aja jarang-jarang, gue nyembuhin yang begini, yang ada gue juga kemasukan kata gue. Gue gitu kan. Nah langsung gue panggil si zamannya gue masih pakai Nokia jadul tuh yang ada senternya tuh. Gue nelpon kata gue sini bantuin gue, apa lagi gebetan gue kena kata gue gara-gara lu sih kata gue bilang jangan kata gue. Di mana ini di ruangan ini kata gue. Ya udah nanti gue markar ke situ. Pas kayak temen dia gengan gue datang dia lagi kayak ampunan. Padahal gak ngapa-ngapain baru datang. Cuma datang doang. Iya. Dan nggak gaya gini kan? Enggak diapa-apain baru datang. Yang mana Dan? Ini langsung ampun udah hilang. Malah keluar dengan sendirinya. Gue nggak tahu emang karena dia kayak tipu dia emang beneran takut gitu. Oke. Gue nggak tahu itu kan. Nah di situ dia nyadar. Lu sebenarnya habis ngapain sih? Ke gua, lu sebenarnya habis ngapain? Kok bisa sampai segininya katanya? Teman gue yang manggil gue ini. Nah, gue nggak ngapa-ngapain orang kata dia lihat api unggun, gitu kan? Kagak katanya. Nah, ternyata teman gue yang si manggil gue ini juga emang setahu gue ya dia sensitif ya dari zamannya sekolah sama gue. Karena dia sekolah sama gue tahu gerak-gerik dia gimana. Dia pun sering kesurupan, gitu waktu zaman sekolah itu. Nah, gue bilang, lu bisa ngapain? Soalnya semua yang ada di sini tertujunya sama lu berenam. Mau terjadi terus lu ceritain? Kagak gue ceritain pada saat itu belum gue ceritain. Gue apa barang berenam ini gue cengengesan aja. Sih lu lihat kali gue berenam di bangun. Kagak. Nih sih ini aja nih lo yang lu masih taliin lo di lapangan katanya. Lu mau ngituin lu berenam kan, menyelakain lu berenam katanya. Menyelakain lu berenam. Wah itu mah mungkin dia aja yang pengen ada yang mau ikut sama dia begitu kan. Iya. Gue positive thinking ya. Gue positive thinking banget tuh gue pada saat itu. Padahal mah ketemu gue yang malingin singkong sama ngecilitin listrik sama temen-temen gue gitu kan. Kata gue nggak percaya gue malu katanya. Nggak percaya gue malu. Udah terserah kata gue, lu mau percaya sama kagak bodo amat itu malu gue gitu kan. Nah itu baru gue ternyata banyak nih salah satu teman-teman satu kontingen gue juga yang kena, sekitar ada 6-7 orang. Nah ya udah pada saat itu malam itu kita semua evakuasi ke tenda cowok, karena tenda cowok itu bisa dibilang ya paling depan lah, dekat warung-warung rame. Oh jadi kayak aman, kerasnya aman lah gitu. Dekat jalan inilah jalan utama gitu. Jalan utama yang masuk ke bumi perkamahan itu kan. Semua evakuasi, kita semua lagi tidur. Malam-malam itu lagi-lagi yang kesurupan yang ditaliin ini itu masih gue taliin, masih ditaliin. Gue ngerinya tuh pas awal tuh ya awal sebelum dipindahin ini, dan kita buka, ternyata dia udah sadar, gue buka, mau buat tuntun ke ini, mau apa? Mau dituntun kayak di bopong itulah, kayak bopong itu, buat ke tenda putra gitu kan, karena tenda putra tuh yang bisa dibilang luas lah tenda gue gitu, karena halamannya juga luas, mau gue bopong ke situ, tiba-tiba lari dia mau ke arah api unggun lagi, kayak mau guling-guling di api unggun, dia lari, dia mau loncat, posisi itu api unggun sama yang gua naliin dia tuh nggak beda jauh lah, sekitar 10 meter atau 20 meter. Pas baru gua angkat nih, gua papa sama temen gua berdua, dia tiba-tiba ngedorong gua berdua, dia langsung lari. Di situ benar masih ada orang yang lewat. Jadi ditangkap tuh? Didorong sama orang yang lewat.
Itu temen-temen pada teriak, tolong itu kesurupan lagi kata gua. Jadi lari ke api unggun. Iya, lari ke api unggun. Nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Didorong tuh sama salah satu nggak tahu peserta, nggak tahu panitia. Karena pas itu emang lagi chaos banget posisi. Jadi bercampur lah ya. Campur. Didorong. Langsung teman-teman gengan gua sama teman-teman kontingen gua langsung pada ya udah pegang. Otomatis tali diambil lagi, diikat lagi. Kita gotong sama 6 orang. Udah ya kalau bisa bilang kayak mayat itu digotong 6 orang. Tapi ngamuk nggak pas itu? Ngamuk. Kalau kata bahasa Indonesia, kalau kata Sundanya mah, "Ndak naon sih ya, ngajaga nih budak." Mau ngapain lu ngejaga ini anak katanya. Ngapain ngejaga ini anak? Ini anak mau gue bawa, iya budak udah gue bawa, cina. Kata gue, apa banget sih lu kata gue? Ngapain bawa nih orang? Perasaan tadi udah ampun-ampunan gitu. Iya kata gue. Nggak tahu emang makhluknya saya mungkin beda gitu kan. Atau beda kali ya. Nggak tahu emang ini yang lebih kuatnya gitu kan. Gue nggak tahu gitu. Jadi pas saat itu lagi nggak kata si A ini punya lu katanya pengen nyerang yang ada di dalam ini, punya gua apa sih, gua punya apa kata kan. Karena gua nggak tahu waktu itu masih nggak tahu karena gua ada yang jagain apa enggak gitu kan. Kalau gua sholat aja mana mungkin ada yang mau jagain gua kalau bukan Allah gitu kan. Allah juga tahu mau ngajain tahu enggak gitu kan karena jarang ibadah gitu kan. Pas itu serius yang lu mau nyerang ini. Gue ngerinya nih kalau misalkan yang ini diserang nih kata si A ini bocah nggak bakal sadar katanya. Bilang aja tahan apa kata gue nggak tahu. Udah lu dalam hati bilang tahan jangan nyerang. Ya udah gue ikutin aja kan. Ya karena gue nggak tahu maksud dia apa ya gue bilang tahan jangan nyerang. Kata teman gue si A ini, nah udah aman katanya kalau udah dibilang sama majikan. Gue juga masih bertanya-tanya apa sih kata gue majikan. Gue ada yang jagain kata gue masih nggak tahu apa di situ. Udah beres, taruhlah di tenda. Nah kemudian gue sleeping bag, masukin sleeping bag sama gue. Sleeping bag itu gue tali lagi pakai tali pramuka, bodo amat. Gue taruh luar dia. Gue taruh luar. Kita sambil ngobrol, dia taruh di samping gitu. Dia sambil ngobrol ya kan. Lagi dia ngamuk lagi. Dulu kan siapain? Mau bisa balik salah satu di sini. Oh udah diancam nggak bisa pulang? Digituin. Mulai bisa balik salah saja. Jadi dari salah satu di antara kita itu nggak ada yang bisa pulang, entah siapapun itu gitu kan. Karena yang ngebuat perkara itu kita gitu. Namanya ini. Iya, emang. Nah itu situ kan. Nah udah, didiemin nggak? Kalau kata orang sini emang nggak diwarok, nggak ditanggepin. Iya, dicuekin lah. Dicuekin. Kita mau ngobrol, ngopi, kok gitu kan, makan. Itu dia mau ngamuk juga sebodoh lah. Bodoh amat udah gue tali. Udah ditaliin. Iya udah taliin ini, kata gue kan udah taliin. Dari situ pembina gue datang. Pembina gue juga ya termasuk bisa lah gitu. Lu juga tau lah pembina gue siapa. Karena tetangga lu juga, rumahnya dekat. Gitu kan. Datang. Dia tahu masalahnya karena dia bisa ya. Kalau katanya orang pinter gitu lah, gue juga nggak tahu dia pinter yang di bidang apa. Kata orang pinter itu kan, lu habis ngapain katanya, bisa sampai segininya. 2 orang tuh yang nanya begitu. Udah nggak usah ngomong, gue tahu apa kalau kata bahasa kitanya mah dia ngomong gini, saya tahu apa yang kalian lakuin. Ya oke. Tanpa lu cerita lah. Iya tanpa kalian cerita. Ya itu kita berdua langsung nunduk. Terus ada temen gue yang tadi manggil nih yang pas gebetan gue kesurupan itu. Si A? Bukan teman-teman sekelas gue lah. Oh iya. Yang si cewek ini. Dia bilang, tuh kan apa yang gue bilang, nggak bakal mungkin kalau lu nggak buat hal konyol katanya. Soalnya kalau ada kejadian kayak gini pasti lu semua yang buat hal konyol. Pasti capek banget kita nggak ngelakuin hal konyol pasti ngapain? Imbasnya ke orang lain. Gitu. Imbasnya ke orang lain. Oke. Karena ya mungkin bisa dibilang bangor lah kita itu dulu. Terus itu gue disini, ntar aja ceritanya pas sudah di rumah, pas sudah di sekolahan, baru nanti gue ceritain cerita-ceritanya gue gitu. Itu masih kamu beres gue. Dan gue baru ceritain apa yang gue lakuin baru pas reunian kemarin. Baru kemarin? 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Di tahun ini? Di tahun ini. Enggak, tahun kemarin dong. 2022 ya? 2022. Iya, kisaran bulan Desember, November, Oktober, September, November. Iya. Setelah Oktober, November atau baru cerita di tahun 2022 akhir. Sedangkan kejadiannya di tahun 2015. Masih sekolah. Dan apa tanggapan dia ketika mendengar itu? Digaplok gue. Kenapa baru cerita sekarang kali ya? Iya, lu kenapa baru cerita sekarang? Dan gue tahu yang teman-teman gue bilang, gue ada yang jaga segala macam. Ya, ketika setelah itu, setelah gue selamain sama lu pada gitu kan, sama lu mancep gitu kan, setelah
gue lulus sekolah dan gue masih sering main sama anak-anak itu, makanya gue kayak bertanya-tanya nih siapa yang jagain gue gitu. Oke. Itu gue tahu tuh ada temen sekolah gue. Jadi singkat cerita tuh kan pas udah lulus nih kemarin aku udah cerita udah gaplok lah. Ya. Dan sebelum sesudah pas awal lulus, gue masih bertanya-tanya kan, siapa nih yang ngejagain gue. Nah, si suaminya si ini nih yang teman sekelas gue kan, ternyata dia nikah tuh masih sama teman-teman gue juga gitu kan, teman-teman gue. Nah, si suaminya ini juga bisa gitu, nggak tahu. Dia bilang ke gue pas reunian kelas, gue masih bertanya-tanya. Gue masih inget nih omongan lu pada nih pas ketika ada yang kesurupan, terus ada lagi ada acara, pasti kalau kita nginep di sekolahan gitu kan, karena kan bisa dibilang gue tuh penghuni sekolahan lah. Penghuni sekolahan kayak gitu kan, karena gue sering nginep di sekolahan gitu, kegiatan apapun itu. Masih teman-teman gue bilang, lu mah pantas nggak pernah ada yang pernah mau ngedeketin, katanya malu kayak gini orang yang jagain. Gue tanya kan, siapa sih jagain gue, kata gue. Karena gue masih waktu itu belum sesensitif sekarang. Oke. Gitu kan, belum sesensitif sekarang. Pas kata si suaminya sebelum nikah tuh, temen gue sebelum nikah, kata dia salaman sama gue pasti gue ke dia. Orangnya cakep, cewek katanya, kayak dari Putri Keraton. Sosoknya perempuan, kayak Putri Keraton, pakaian kayak keratonan gitu aja nggak? Warna hijau. Katanya dari selatan, katanya. Ini sosok yang ngejagain lu ya? Iya, gitu. Dan ditaruhnya sama salah satu leluhur gua, salah satu leluhur gua. Dan katanya juga hanya cucu-cucu terpilih, turunan-turunan terpilih yang dikasih dari selatan. Oke. Katanya lu termasuk yang terpilihnya itu. Kayak gue juga heran, maksudnya apa istimewanya dari gue. Tapi tahan dulu, ini boleh diceritain, nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting gue izin ya. Iya, boleh, aman. Oke. Gitu kan. Nah itu dari yang terpilih segala macam gitu kan. Mana tuh gue apa gitu namanya gue kan. Terus itu salaman. Itu kayaknya tuh kayak gue tuh kayak tidur. Sebelum malam kayak gimana sih, kayak orang tidur. Kayak gitu tapi mimpi bisa dibilang kayak mimpi tapi kayak nyata. Kayak mimpi tuh kayak kita yang ngatur. Kayak sadar. Iya. Kayak kita yang ngatur gitu. Kayak kalau kata bahasa ilmiahnya apa gitu tuh yang mimpi bisa kita atur gitu kan. Kayak mimpi bisa kita atur. Terus itu kayak gue jalan nih di salah satu desa, itu benar-benar kayak desanya kuno banget kayak zaman dulu. Masih ada kayak gapura kayak keraton kayak gitulah, gapura kayak kerajaan zaman dulu, kayak sekarang tuh kalau nggak salah tuh kayak di daerah Jogja kayak gitu tuh. Masih benar-benar kayak batunya batu zaman dulu gitu kan, batu zaman dulu. Gue masuk, kata temen gue nih, gue cuma dengar suaranya doang, ucapin salam, assalamualaikum, masuk ke dalam. Kayak warga sekitar tuh, gue ngeliat tuh kayak rame, kayak ngelakuin aktivitas biasanya. Kayak ngeliat gue tuh aneh. Dan gue juga ngeliat kayak gue pakaian gue tuh kejadian itu tuh gue rewonin pas di sekolah. Apa yang gue pakai saat itu dan gue pakai juga pas gue ngelakuin perjalanan itu. Oh, mungkin kayak gue pakai jeans, gue pakai sepatu, gue pakai topi, gue pakai hoodie. Oh, jadi orang dulu kayak aneh kali ngeliat. Kayak aneh ngeliat gue gitu kan. Perhatian. Iya, pada ngeliatin gue, dan tiba-tiba di belakang ada yang ngeliat gue. Jangan apa namanya, jangan takut, mereka cuma heran sama kamu. Gue nih ke belakang. Gue nih ke belakang. Gue lihat, demi Allah itu cakep. Si perempuan itu. Iya, tapi apa ya? Gue bilang cakep tapi gue nggak bisa ngedetailin mukanya. Ya, ngedeskripsiinnya lu nggak bisa. Nggak bisa ngedeskripsiin karena gue tuh cuma cakep, dan ketika gue sadar, gue lupa sama bentuk muka itu. Yang penting intinya cakep. Kayak kasih lupa gitu. Raut wajahnya kayak siapa? Gitu. Kayak raut wajahnya mas siapa gitu kan. Nah, gue langsung disuruh, ayo ikut saya, kita keliling katanya. Udah diajak keliling sambil ngobrol-ngobrol. Ternyata dia ngejagain gua tuh dari gua di kandungan tuh 4 bulan. Dari usia 4 bulan. Dan ternyata apa ya? Dia itu kayak ngejagain gua karena katanya gua tuh dulu katanya nggak tahu bener ya, Allah alam ya.
gue tuh kayak mau diambil katanya. Kayak kebenaran keluarga gue juga sebenarnya gue udah tahu ya dari orang tua gue banyak yang sirik sama keluarga gue gitu ketika saat itu, karena keluarga gue lagi jaya-jayanya waktu itu, lagi di atas gitu lah, dan banyak yang sirik pengen bikin keluarga gue hancur. Dari dijadiin gue itu pas gue di dalam kandungan tuh gue yang pengen diambil. Katanya gue pengen ditumbalin gitu katanya sama orang yang sirik ke orang apa ke keluarga gue, Dan makanya dia ngejagain lu. iya katanya diturunin lah sama salah satu apa leluhur gue. Ya buyut lah kasarnya. Iya, nggak tahu buyut, nggak tahu siapa gitu, pokoknya leluhur gua gitu kan. Jaganya apa beberapa bulan. Cuma katanya ya, pas gua kecil gua pernah main sama dia, main bareng sama sini. Cuma gua nggak tahu, nggak sadar. Tapi gue inget ya, ada beberapa teman gue yang pindah rumah dan sampai sekarang nggak ketemu. Dan di setiap periodenya itu beda-beda. Teman gue SD, SMP, dan teman gue SD, SMP, sama teman gue masih sebelum sekolah. Itu katanya ingat-ingat aja di antara 3 orang itu, di beberapa orang itu katanya. Tapi gue nggak tahu gitu. Dan ada beberapa orang ini sampai sekarang lost kontak sama gue. Dan gue nggak tahu kabar terkininya mereka. Jadi mungkin teman-teman lu ini mungkin dia nyerupai entah apa gitu mungkin ya. Jadi teman main lu waktu kecil. Iya. Dan ketiga-tiganya ini kayak pindah keluar kota entah apa gitu mungkin. Iya, tapi kalau misalkan mau pindah keluar kota, sekarang kan gampang ya, banyak teknologi gitu. Iya. Bisa dicari, tapi ini enggak, gue nggak ketemu. Benar-benar lost contact sama sekali. Lost kontak, gue sempat nyari, sampai itu nggak ketahuan. Nah, selesai dari perjalanan itu, yang gue itu cuma perjalanan keliling, gue kerasanya lama, dan gue fast. Sebelum gue ngelakuin perjalanan tuh, pas gue salaman tuh, posisinya itu setelah makan, sekitar jam 8 kan masih habis setelah makan, habis isya gitu. Dan gue sadar-sadar itu subuh. Dan gue lagi tidurin di musola. Di musola. Iya. Katanya gue sempat ngamuk, tapi nggak tahu karena gue nggak sadar. Iya, oke. Karena gue sadar. Dan dari situ makanya kenapa kejadian di ketika pramuka itu dia muncul mungkin ngejagain lu. Iya. Karena awalnya si makhluk sosok di daerah situ tuh yang nantangin. Misalkan gue juga bakalan berani buat ngelawan apa yang lu jagain. Dinding lah. Gitu, terus makanya dia bilang, dan punya lu itu mau berantem gitu, mau ngelawanin dia mungkin karena kesel kali, mungkin turunannya cucunya mungkin ya. Iya. Digangguin, diancam seperti itu. Karena pada saat itu sebenarnya bukan gua sih yang ngenges. Iya. Bukan gua yang Tapi ngelakuin. kan karena gua gak ikut mau gabung sama circle mereka. Dan gua juga makan sih sebenarnya, makan sih itu. Tapi ya mau gimana lagi? Namanya juga anak-anak, nggak tahu menahu, yang pasti anak bandel mungkin ya dulu tuh zaman-zamannya begitu ya. Dan baru kemarin juga gua ketemunya masih main sama geng-gengan gua. Dan kemarin juga ada kemah ya, ada kemah lagi. Bukan kemah sih, kayak kita kayak jalan keluar gitu lah. Dia itu yang keluar ngajak beberapa teman-teman anggota dari kita main keluar kemah. Lagi-lagi hal yang sama dilakuin dan langsung instan kejadian lagi. Dia ceritanya benar-benar ya. Jadi benar ini mah pengalaman lu pribadi. Iya. Dari awal dari pramuka dan asal usulnya kenapa lu bisa nggak sampai kenapa-napa. Itu karena ada yang menjagain, dan yang menjagain itu sosoknya yang tadi diceritain sama Dani. Makanya itu sebetulnya heran tuh setiap ada kejadian kayak kesurupan masal segala macem gitu. Dan yang lebih anehnya lagi tuh pas kesurupan masal di sekolah aja. Kesurupan masal di sekolah itu gue lagi hafalan, ceritanya gue salah satu sekolah Islam lah, Madrasah Aliyah gitu, sekolah Islam, gue lagi hafalan hadis ceritanya nih, buat salah satu menulis nilai gitu. Nah tiba-tiba teman gue nih pacaran. Nah si pacarnya ini sensitif juga, pacaran. Nah tiba-tiba dia lari ke gue, dan tolongin gue katanya, cewek gue kesurupan. Lu bisa ngapain minta gue aja nggak bisa, gue gituin kan. Enggak, bantuin pegangin kamu. Orang udah mau ngelempar bangku, udah dilempar. Udah mau ngangkat bangku. Terus dari belakang udah dipegangin sama temen gue cewek-cewek tuh pada dipegangin. Gue bantu megangin kaki kan, gue bantu megangin kaki. Guru masuk. Dan langsung kejadian lagi kesurupan masal di sekolah gue. Dan pas gue masuk ke musola nih, itu kejadian sebelum adzan zuhur. Gue masuk ke musola pas adzan zuhur, pada ngeliatin gue yang kesurupan itu. Pada melototnya sinis. Pada sinis kalau. Iya. Dan salah satu guru almarhum nyelutuk ke gua, yang punya kamu lebih kuat dari mereka katanya. Makanya mereka marah, rumahnya dimasukin nama bangsa lain.
maksa apaan pak, kata gue. Emang kamu nggak tahu katanya sekolah ini kan banyak yang nunggu ya. Kamu juga tahu kali, masa orang sering nginep di sekolah kamu nggak tahu. Oh posisi itu gue udah kelas 3. Iya. Gue udah kelas 3 gitu. Ya gue sholat lah. Karena di sekolah tuh, gue sholat tuh jujur zaman dulu gue sholat hanya di sekolahan. Di wilayah satu aja sekolahan. Di rumah juga sholat cuma jarang gitu kan. Gitu. Gue nggak tahu. Dan gue nanya-nanya juga sama kerabat-kerabat gue. Iya lu emang ada yang jagain katanya. Cuma lu aja nggak sadar. Emang lu nya nggak peka katanya. Nggak apa-apa sih bagus. Daripada lu peka, takutnya lu kepikiran. Lu malah jadi parno sendiri. Ya udah sekarang. Ya udah gue udah berdamai lama hidup gue gitu kan. Ya udah. Makanya gue yang bisa bikin heran. Kenapa gue setiap ngelakuin kegiatan di alam gitu ya, kegiatan entah pramuka, entah gue naik gunung, pasti ada aja hal-hal janggal gitu, biarpun ya masih bisa di ini lah, masih bisa di handle, bukan di handle, kayak masih bisa dirasionalin ya. Oh oke. Kayak waktu pas yang di laut pun kan gue sering kan gue bilang gue masih positive thinking, karena gue masih bisa ngerasionalin ketika pas ajan. Gue masih ingat lah ketika pas ajan di pasar dia yang jam 2 yang mungkin gemak suara yang telat nyampe ke atas, mungkin itu masih rasional, cuma kan yang penting juga kalau misalnya itu beneran gitu kan. Berarti secara gak langsung itulah alasan kenapa di setiap pendakian gunung lu pasti ada hal-hal janggal, karena tuh mungkin secara nggak sadar si sosok perempuan ini selalu ikut sama lu tanpa lu pinta, gitu kan, karena dia mungkin fungsinya untuk menjaga lu. Dan ternyata juga bukan hanya perempuan yang jagain gua, ada dua atau 3 lagi katanya. Oh mungkin itu salah satunya kenapa lo itu di sini sih tadi tuh dilihatin, karena dulu yang menjaga mungkin bukan si sosok perempuan ini, ada lagi gitu. Oke. Dan gara-gara Pajar juga ya. Kenapa gara-gara gue? Gua sampai anjir demi Allah nih ya, sampai sensitif parah biarpun gua nggak ngeliat gitu ya, kayak bisa ngerasain gitu. Gara-gara gua main sama mereka nih, sama Pajar, sama Anjir, sama teman-teman yang lain. Katanya juga kan kalau sekarang kita sering main sama orang yang bisa ngeliat gitu kan, pasti kita juga ke bawah kan. Nah itu saya nggak langsung kata gua, anjir, gua yang kotor kenapa gua bisa ngeliat? Anjing. Ya disclaimer teman-teman, intinya gue nggak bisa ngeliat, gue juga sama kayak Dani, cuma ngerasain doang. Gue nggak bisa ngeliat, cuma ya gue selalu dapat bayangan hayalan itu aja, gitu. Nah itu kan, oh ya, terus lagi kalau misalkan lu ketika ngelakuin di kegiatan yang bebas, entah di organisasi masing-masing lu ya, entah di sekolah atau di kampus, kan komunitas ya, gitu. Janganlah ngelakuin hal konyol yang kayak gua gitu, kayak jangan ngambil apapun gitu, yang bukan milik lu. Kalau emang lu pengen minta izin, ya mintalah, entah emang ada orangnya, entah ada yang punyanya, entah emang yang nggak kelihatan gitu, yang kelihatan namanya nggak kelihatan, lu izin lah gitu. Ya, dan jangan kencing sembarangan. Ya itu jangan ngotorin tempat orang sembarangan dah. Ya, walaupun lu tahu di situ, misalkan ini wilayah gua kok, gua kenal misalkan, walaupun gitu juga kita tetap sopan lah. Jangan sembrono, jangan sompral gitu ya. Memang gengan itu emang sompral sih. Oke. Itu. Kalau bisa bilang nyesel berhubung mereka sekarang. Tapi kan itulah pengalaman keseruannya. Benar nggak? Lu kalau nonton di sini awas tuh, jangan ketawa-ketawa. Ya berarti 5 orang lagi di bakal nonton nih. Niatnya gue pengen ngajak si A sama si D ke sini, berhubung dianya kerja dan kita juga dadakan ya. Gue lagi ngopi-ngopi nih sebenarnya. Lagi ngopi-ngopi kita sebenarnya, terus ada ingetan mau cerita inilah katanya, daripada cerita gunung terus, ya udah silahkan kata gue. Oke, gitu berarti. Itu aja sih maksudnya cerita yang lu ini. Iya. Oke. Jadi teman-teman, itulah kisah perjalanan pramuka yang merupakan dasar basic Dani dalam naik pendakian gunung, dan juga tentang siapa yang ngejagain di diri Dani. Terlepas dari percaya atau tidak, itu hak teman-teman semuanya. Itu. Oke, terima kasih buat Dani, juga buat teman-teman juga terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel gua, bantu dalam menyentuh 1000 subscriber. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.